Pemirsa, rangkaian prosesi Jalan Salib digelar di sejumlah gereja. Ritual ini adalah bagian dari peringatan Jumat Agung. Gereja Katolik Santo Yusuf Jember menggelar prosesi Jalan Salib. Ritual ini digelar di dalam gereja yang berlokasi di Jalan Kartini Jember mulai halaman belakang dan depan hingga berakhir di depan altar gereja. Diperankan oleh orang muda Katolik, Jalan Salib hidup digelar dalam memperingati Jumat Agung dan memaknai penderitaan Yesus Kristus dalam menebus dosa manusia di kayu salib. Ritual Jalan Salib berawal dari pengkhianatan murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani ditangkap pasukan kerajaan Romawi. Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menebus dosa manusia. Hingga akhirnya Yesus dibawa ke Bukit Golgota dan disalib di sana. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit menuju surga. Setelah itu hari kebangkitan Yesus diperingati sebagai Hari Paskah. Tidak hanya di Jember, ritual Jalan Salib juga digelar muda-mudi Katolik Paroki Santo Theodorus Weluli, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Umat yang hadir tak mampu menahan haru dan meneteskan air mata sepanjang Jalan Salib. Dan penyaliban sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini dilakukan oleh kelompok orang muda Katolik dengan tujuan adalah untuk kembali mengembangkan iman umat yang sudah perlahan-lahan suram atau padam. Diharapkan Jalan Salib ini dapat membangkitkan kembali iman umat manusia yang semakin hari semakin pudar oleh perkembangan zaman dan agar setiap orang selalu melayani sesama, bukan demi kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta melaksanakan Jalan Salib kreatif orang muda Katolik dan ibadah misa Jumat Agung sebanyak 3 kali. Dalam misa Jumat Agung ini, Gereja Katedral mengangkat tema kebangkitan Kristus, memberikan semangat, wujudkan kesejahteraan bersama. Ribuan umat Katolik hadir menyaksikan penampilan Jalan Salib kreatif yang diperagakan oleh 80 orang muda Katolik pada rangkaian ibadah Jumat Agung 2023 dengan mengangkat tema Kebangkitan Kristus, memberikan semangat, wujudkan kesejahteraan bersama. Jalan Salib menggambarkan renungan kisah sengsara Yesus Kristus dengan harapan agar umat selalu bersyukur dalam memperbaiki hidup dari hari ke hari, mampu membawa kasih Yesus kepada siapapun serta menjaga kesehatan mental. Untuk mengantisipasi lonjakan jemaat, pihak Gereja Katedral bekerjasama dengan sejumlah lokasi di sekitar gereja menyediakan kantong parkir termasuk di Masjid Istiqlal yang sudah berlangsung sejak dulu. Jadi kita masih mengambil tema umum yaitu kesejahteraan bersama. Dan secara khusus dalam Prapaskah dan Paskah ini adalah peran kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan Jalan Salib kreatif tadi ingin menunjukkan bahwa kesehatan mental, perhatian pada orang-orang yang membutuhkan, yang mengalami keterbatasan, anak-anak muda yang mungkin mengalami kegalauan dalam hidupnya, itu menjadi perhatian. Dan untuk mengetahui situasi terkini Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Lika Apriliani. Selamat sore Lika, apakah perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral masih berlangsung hingga saat ini? Ya baik Uci dan juga pemirsa, untuk saat ini untuk sesi 2 dari ibadah Jumat Agung ini sudah selesai, yang mana tadi dimulai pada pukul 3 sore dan berakhir pada pukul 4:30 sore. Nah untuk saat ini kepolisian tengah melakukan pensterilan untuk melakukan nantinya pada sesi terakhir, yaitu pada pukul jam 6 sore. Memang berbeda pada kedua sesi pertama. Kalau untuk sesi 2 pertama ini dilakukan ibadah secara hybrid, yang artinya dilakukan secara online dan juga offline. Nah kalau sesi terakhir yang nanti rencananya akan dimulai pada pukul 6 sore ini hanya dilakukan secara offline, yang mana kapasitas dari gereja katedral ini mencakup 3.000 sampai dengan 5.000 kursi, yang mana
disebar di sejumlah area yang ada di Katedral Jakarta Pusat ini sendiri. Untuk di belakang saya ini merupakan selasar depan dari gereja katedral, ini dapat menampung sekitar 1.200 jemaat yang akan hadir nantinya pada sesi terakhir. Nah, kalau untuk bagi jemaat yang hadir nanti dipastikan sudah register dikarenakan mengingat kapasitas dari jemaat yang akan hadir di sini terbatas. Nah, lalu pula terkait keamanan ini sendiri, nantinya pada saat jemaat datang ini hanya memasuki satu pintu yang dibuka, yaitu pintu 2 saja, dan akan melalui sejumlah pengecekan ataupun keamanan agar jemaat yang akan beribadah ini dapat dengan aman dan juga nyaman. Di sini telah dilakukan ataupun telah diadakan sejumlah personel gabungan, ada sebanyak 50 personel polisi yang berjaga pada hari ini, yaitu pada Jumat Agung yang berasal dari Polda Metro Jaya. Nah, kalau untuk serangkaian Hari Paskah ini sendiri akan dilakukan sampai dengan Minggu esok, yang mana esok akan ada agenda Sabtu Suci, dan pada hari Minggu akan ada agenda Minggu Paskah. Sementara itu, Uci, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Apriliani dari informasinya dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, 2 minggu menjelang Lebaran Idul Fitri dan bertepatan dengan hari libur Jumat Agung perayaan Paskah 2023, aktivitas di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau mulai ramai oleh penumpang. Sebanyak 440.000 tiket yang telah tersedia telah terjual. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai, jumlah penumpang kian meningkat bersamaan libur Jumat Agung dan libur bersama perayaan Paskah 2023. Mayoritas tujuan destinasi para pengunjung di antara Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi peningkatan masa angkutan Lebaran, PT Kereta Api Indonesia menambah petugas yang tersebar di 34 stasiun. Rela antri panjang hingga berdesakan demi menukar uang kertas baru. Sejumlah warga di Tegal, Jawa Tengah terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Warga mengaku rela antri demi mendapatkan uang pecahan kertas untuk dibagikan ke sanak saudara saat Lebaran Idul Fitri nanti. Ratusan warga di Tegal, Jawa Tengah rela mengantri panjang demi mendapatkan uang pecahan baru dari mobil kas keliling yang berada di depan gerbang Balai Kota Tegal. Warga yang kepanasan mengaku kelelahan karena antrian panjang hanya dilayani dengan satu mobil kas keliling dari bank badan usaha milik negara tersebut. Akibat panjangnya antrian, sejumlah warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Warga mengaku rela antri hingga 3 jam berdesakan meski tengah menjalankan ibadah puasa demi dapatkan uang kertas baru pecahan yang akan dibagikan ke sanak saudara saat Lebaran. 20, 1.000 sama 2.000. Berapa lama ngantrinya, Bu? Dari pagi. Kira-kira berapa jam? Ya, dari jam 8. Sekali untuk biasa kalau anak-anak kan senang kalau uang baru. Biasanya pecahan berapa, Pak, yang Saya butuhnya tadi kan 5.000-an. Tapi berhubung gajinya seadanya lah, ada yang 2.000, ada yang 1.000-an. Berarti 5.000 kosong, Pak? Kosong. Bank Indonesia Perwakilan Tegal membuka layanan penukaran uang di sejumlah titik dan telah menyiapkan uang pecahan sebanyak 5,5 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan.